Halo semuanya, kelompok 12 dari kelas 11 IPA 1 di sini. Sebelum lanjut ke pembahasan, perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 12. Yang pertama ada saya sendiri, Jovanika Alexander Arviniela, nomor absen 27 dari SMA Stella Diri 1. Kemudian ada Salin Evangelina Kristiawan, nomor absen 26 dari SMA Stella Diri 1. Ada Fabianus Ozora Juan Hiliarko, nomor absen 12 dari SMA Kolosi de Brito. Ada Raditya Oika Wibowo, nomor absen 26 dari SMA Kolosi de Brito. Dan terakhir ada Quincy Graciela Prayoga, nomor absen 28 dari SMA Stella Duci 1. Fenomena. Apa itu kincir angin? Kincir angin adalah sebuah alat yang mampu memanfaatkan kekuatan angin untuk diubah menjadi kekuatan mekanik. Kincir angin mengandalkan mesin yang memungkinkan untuk berotasi dengan sangat cepat. Ketika melesat cepat, maka baling-baling yang didesain mengambil manfaat untuk prinsip Bernoulli. Jika kincir angin bergerak cepat menentang angin, udara akan bergerak cepat mempengaruhi baling-baling tersebut. Perbedaan tekanan udara juga akan menyebabkan baling-baling akan terangkat dan berotasi dengan sangat cepat, sehingga generator listrik yang ada pada kincir angin dapat bekerja. Penerapan hukum Bernoulli. Penerapan hukum Bernoulli pada kincir angin merupakan struktur yang mengubah tenaga angin menjadi energi rotasi dengan menggunakan baling-baling yang disebut vila. Mayoritas kincir angin terdiri dari 3 pilar yang dipasang pada menara yang terbuat dari baja tubular pada 100 kaki atau lebih dari permukaan tanah. Hal ini memungkinkan kincir angin memanfaatkan kecepatan angin yang lebih cepat di ketinggian yang lebih tinggi. Kincir angin menangkap energi angin dengan bilahnya yang seperti baling-baling yang bertindak seperti sayap pesawat terbang. Saat angin bertiup atau udara bertekanan rendah terbentuk di salah satu sisi mata pisau, kantung udara kemudian akan menarik bilah ke arahnya yang menyebabkan rotor berputar. Hal ini disebut lift. Gaya angkat jauh lebih kuat daripada gaya angin yang melawan sisi depan mata pisau yang disebut dengan gaya hambat. Kombinasi gaya angkat dengan gaya hambat inilah yang menyebabkan rotor berputar seperti baling-baling. Setiap baling-baling selalu dirancang agar dapat keangkat ke atas, sehingga akan dapat berotasi dengan maksimal, seperti yang terdapat pada gambar di atas. Jika V merupakan kecepatan yang terdapat pada P, maka tekanan udara yang terjadi pada baling-baling tersebut akan maksimal. Jika kita lihat berdasarkan gambar di atas, baling-baling dapat terangkat dikarenakan VA lebih besar dari VB, menjadi PB lebih besar dari PA. Lalu hubungan fenomena dengan fluida dinamis. Apa itu fluida dinamis? Fluida dinamis merupakan fluida yang dianggap tidak kompresibel. Jika diberi tekanan, maka volumenya tidak berubah, tidak mengalami gesekan. Pada saat mengalir, gesekan fluida dengan dinding dapat diabaikan. Alirannya stasioner. Tiap paket fluida memiliki arah aliran tertentu dan tidak terjadi turbulensi atau pusaran-pusaran. Alirannya tunak, steady. Aliran fluida memiliki kecepatan yang konstan terhadap waktu. Konsep fluida dinamis ditemukan oleh seorang yang berasal dari Jerman yang bernama David Bernoulli, yang berbunyi, tekanan energi kinetik dan energi potensial persatuan volume memiliki nilai yang sama pada setiap titik sepanjang suatu garis lurus. Bisa juga kita simpulkan menjadi, semakin besar kecepatan fluidanya, akan semakin kecil tekanannya, dan begitu juga sebaliknya. Semakin kecil kecepatan fluida, akan semakin besar pula tekanannya. Kincir angin memiliki baling-baling yang menerapkan hukum fluida dinamis. Baling-baling ini bentuknya hampir sama dengan sayap pesawat terbang. Ketika angin berhembus melewati kincir angin, sebuah gaya akan dihadirkan dan membuat baling-baling tersebut bergerak.
Gambar di samping merupakan sebuah gambaran dari baling-baling sebuah survei mengenai angin. Dapat dilihat dari bagian kiri baling-baling menyatakan tekanan yang paling besar, sedangkan pada bagian atas menyatakan tekanan yang paling kecil. Ketika sisi terujung sebelah kiri terkena angin, maka bagian atas memiliki tekanan yang lebih kecil dari bagian yang ada di bawah, dan jarak yang di atas lebih panjang dibandingkan dengan jarak yang ada di bawah, maka akan menghasilkan sebuah lift atau gaya angkat ke atas. Rumus gaya angkat pada baling-baling kincir angin. Untuk rumusnya, F1 min F2 sama dengan tanda kurung P1 min P2 dikali A. Lalu F1 min F2 sama dengan setengah kali rho dikali tanda kurung V2 kuadrat min V1 kuadrat dikali A. Untuk keterangannya, rho merupakan massa jenis kilogram per meter. A itu mengenai luas penampang baling-baling. F1 merupakan gaya dorong untuk ke bawah, dan F2 merupakan gaya angkat ke atas. P1 itu merupakan tekanan yang terjadi pada baling-baling bagian atas. P2 merupakan tekanan yang terjadi pada baling-baling bagian bawah. V1 merupakan kecepatan pada baling-baling bagian atas, sedangkan V2 kecepatan pada baling-baling bagian bawah. Contoh soal yang pertama, sebuah pesawat dilengkapi dengan dua buah sayap masing-masing seluas 40 meter persegi atau 40 meter kuadrat. Jika kelajuan aliran udara di atas sayap adalah 250 meter per second dan kelajuan udara di bagian bawah sayap adalah 200 meter per second, tentukan gaya angkat pada pesawat tersebut. Tanda kurung rho sama dengan 1,2 kg per meter kubik. Untuk pertama-tama kita tulis diketahui dulu. Rho sama dengan 1,2 kg per meter kubik. A sama dengan 40 meter persegi. V1 sama dengan 20 meter per second. Dan V2 sama dengan 250 meter per second. Untuk ditanyanya, tentukan gaya angkat pada pesawat. Jadi yang ditanya adalah delta F. Lalu cara menjawabnya memakai rumus yang tadi. F2 min F1 sama dengan setengah kali rho kali V2 kuadrat min V1 kuadrat dikali A. F2 min F1 sama dengan setengah kali 1,2 lalu ditanda kurung 250 kuadrat min 200 kuadrat dikali 80. F2 min F1 sama dengan 1.080.000 N. Untuk delta F nya sama dengan 1080 kN. Sekian, terima kasih. Soal nomor 2, gaya angkat yang terjadi pada sebuah pesawat diketahui sebesar 962,5 kN. Pesawat tersebut memiliki luas penampang sayap sebesar 70 meter persegi. Jika kecepatan aliran udara di bawah sayap adalah 250 meter per second dan massa jenis udara luar adalah 1,0 kg meter per kubik, tentukan kecepatan aliran udara di bagian atas sayap pesawat. Nah, yang pertama, untuk menyelesaikan soal tersebut kita harus menulis diketahuinya. Rho-nya itu sama dengan 1,0 kg per meter kubik, A-nya sama dengan 70 meter persegi, V1-nya sama dengan 250 meter per second, delta F-nya sama dengan 962,5 kN. Nah, sebelum itu, 962,5 kN ini kita harus ubah ke Newton, menjadi 962.500 Newton. Terus, yang ditanya itu, tentukan kecepatan aliran udara di bagian atas sayap pesawat atau V2. Nah, untuk penyelesaian tersebut, kita menggunakan rumus F2 dikurangi F1 sama dengan 1/2 dikali rho dikali V2 pangkat 2 dikurangi V1 pangkat 2 dikali A. Nah, F2 dikurangi F1 ini kita ganti dengan 962.500 sama dengan 1/2 dikali 1 dikali V2 pangkat 2 dikurangi 250 pangkat 2 dikali 70. Nah, 1/2 itu dikali 70 sama dengan 35, sedangkan 250
pangkat 2 itu 62.500. Nah, 962.500 ini dibagi 35 sehingga menjadi 27.500 sama dengan V2 pangkat 2 dikurangi 62.500. Dan 62.500 itu pindah ruas menjadi 27.500 ditambah 62.500 sehingga menjadi 90.000. V2 pangkat 2 sama dengan 90.000 sehingga V2 sama dengan 300 meter per second, sehingga kecepatan aliran udara di bagian atas sayap pesawat itu 300 meter per second. Kesimpulan yang kami dapat adalah untuk dapat bergerak, baling-baling kincir angin mempunyai konsep yang sama dengan gaya angkat pesawat. Baling-baling dapat bergerak karena adanya gaya angkat yang disebabkan oleh perbedaan kecepatan angin pada bagian atas dan bawah baling-baling yang memengaruhi tekanan pada bagian atas dan bawah baling-baling. Hal ini sudah sesuai dengan penerapan hukum Bernoulli pada fluida dinamis.